3, mata kuliah kewarganegaraan. Izinkan kami perkenalkan diri. Saya Daniel Kelvin Christian dengan NPM 2561201006. Saya Karen Charles dengan NPM 2561201013. Saya Brigita Erik Septianggraini dengan NPM 2561201003. Saya Martinus Jackson Setijak dengan NPM 2561201018. Izinkan kami untuk memaparkan materi yang sudah kami buat. A. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi adalah aturan atau hukum dasar yang mengatur bagaimana pemerintahan suatu negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara serta mengatur hubungan antar pemerintah dan warga negara. Artinya semua aturan dan kebijakan dalam negara harus mengacu pada konstitusi. Di Indonesia sendiri, konstitusi yang berlaku adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi dasar dalam mengatur jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Secara etimologis, istilah konstitusi berasal dari kata constituere yang berarti dasar mengenai pembentukan negara, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena berfungsi sebagai landasan hukum membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak sewenang-wenang, serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara. Dengan begitu, kehidupan bernegara bisa berjalan dengan lebih teratur dan adil. Peran utama konstitusi adalah menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Dengan adanya aturan yang jelas, pemerintahan tidak bisa bertindak semaunya. Selain itu, konstitusi juga melindungi hak asasi manusia sehingga setiap warga negara mendapatkan perlindungan yang sama di mata hukum. Hal ini membuat kehidupan berbangsa menjadi tertib dan stabil. Pentingnya konstitusi sangat diperlukan dalam suatu negara karena dapat mencegah terjadinya kekuasaan yang absolut atau tidak terbatas. Konstitusi juga menjamin hak asasi manusia serta mengatur kewajiban warga negara. Selain itu, konstitusi menjadi landasan hukum tertinggi yang menjadi acuan bagi semua peraturan lainnya, serta berperan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasan konstitusi, ada beberapa alasan mengapa konstitusi itu penting. Pertama, sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan agar tidak keluar dari aturan. Kedua, mengatur hubungan antar lembaga negara supaya tidak terjadi konflik antar kekuasaan. Ketiga, melindungi hak-hak warga negara. Dan terakhir, menjamin terciptanya keadilan serta ketertiban dalam masyarakat. B. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena menjadi dasar hukum dalam menyelenggarakan negara. Konstitusi mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antar pemerintah dan warga negara. Melalui konstitusi, kekuasaan pemerintah dapat dibatasi agar tidak bertindak sewenang-wenang. Selain itu, konstitusi juga berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, hampir setiap negara memiliki konstitusi sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintah dan menjaga stabilitas negara. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan aturan dasar yang mengatur jalannya pemerintah. Aturan dasar tersebut disebut konstitusi. Konstitusi berfungsi untuk mengatur penyelenggaraan negara, membatasi kekuasaan pemerintah, serta menjamin hak-hak warga negara. Menurut persaingan Thomas Hobbes, pada keadaan alami manusia cenderung saling bersaing sehingga dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, manusia membuat perjanjian sosial untuk menciptakan ketertiban. Dalam sejarah, kekuasaan yang tidak dibatasi dapat menimbulkan pemerintah yang absolut, seperti pada masa Louisius XIV di Perancis. Keura itu. Konstitusi sangat penting untuk membatasi kekuasaan dan pemerintah, mengatur, menghubungkan antara warga negara dan negara. Yang D.
membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Yang pertama, integrasi bangsa. Yang kedua, integrasi wilayah. Yang ketiga, integrasi nilai. Yang keempat, integrasi elit massa. Dan yang kelima, integrasi tingkah laku atau bisa disebut perilaku integratif. Selanjutnya, tantangan dalam membangun integrasi. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masa primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah, kesukuan, jenis bangsa, ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat atau turun ke bawah dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan dasar pembentukan dan penyelenggaraan suatu negara. Di Indonesia, konstitusi negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjadi hukum dasar dan hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. UUD Negara Republik Indonesia telah mengalami 4 kali perubahan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 sebagai bagian dari tuntutan reformasi. Setelah perubahan tersebut, UUD 1945 terdiri atas 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara esensi atau inti dari konstitusi adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam kekuasaan. Konstitusi juga menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara, sehingga tercipta keadilan, ketertiban, dan kedaulatan rakyat. Urgensi. Secara keseluruhan, konstitusi memiliki peran penting dalam menjamin hak asasi manusia, mengatur kekuasaan pemerintah, menjadi dasar bagi semua peraturan perundang-undangan, serta menjaga ketertiban dalam kehidupan bernegara. Rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia. Konstitusi merupakan aturan dasar negara, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah, membagi kekuasaan negara, serta menjamin hak asasi manusia. Di dalamnya memuat tentang organisasi negara, prosedur perubahan undang-undang dasar, serta nilai dan ideologi negara. Pada masa reformasi, UUD 1945 mengalami perubahan karena dianggap belum cukup demokratis dan masih menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, dilakukan amandemen sebanyak 4 kali pada tahun 1999 sampai 2002 untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Saat ini, UUD 1945 menjadi hukum tertinggi di Indonesia, sehingga semua peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dan dapat diuji melalui Mahkamah Konstitusi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam suatu negara. Di Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia berperan dalam mengatur kekuasaan negara, melindungi hak warga negara, serta menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.